mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditanggung. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Senin 23 Januari 2023. Adapun bacaan inspirasi kita diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita pernah mendengar ungkapan Deus Caritas Est. Allah itu adalah cinta. Sesuatu yang dikatakan cinta dalam dirinya tidak akan bisa tercampur dengan yang jahat, benci. Hanya lagu yang bisa berkata rindu-rindu tapi benci. Nah, dalam dirinya cinta yang sejati, dia selalu mengarah kepada kehidupan, kesenangan, pembaharuan, peningkatan, kerjasama, kerukunan, dan itulah eksistensi keberadaan dari sebuah cinta. Dan kejahatan dalam dirinya tidak akan pernah bisa bercampur dengan kebaikan, dengan sukacita. Yang jahat selalu menghasilkan keburukan, menghasilkan perpecahan, pertikaian, dan perselisihan. Dalam kaitan inilah, saudara-saudari terkasih, Yesus, kita dengar tadi berdebat dengan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem bahwa mereka menuduh Yesus kerasukan Beelzebul. Beelzebul berarti roh kepala, ya, setan. Dan untuk menangkal itu Yesus berkata bahwa setan tidak mungkin mengusir setan. Yang jahat selalu akan bersekongkol, bersatu, ya, mencari jalan untuk menjadi lebih kuat. Cinta pun demikian. Cinta akan selalu mendorong orang untuk mencari cinta, mencari kebaikan. Karena itu Yesus tadi menyampaikan, ya, kalau dia adalah penghulu setan, tidak mungkin dia mengusir setan. Dengan ini Yesus menyampaikan bahwa dia bukanlah penghulu setan. Dia adalah putra Allah. Dia adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia untuk justru mengusir kekuatan-kekuatan jahat. Tuduhan yang diberikan kepada Yesus sangatlah jahat.
Tapi Yesus menyadarkan para ahli Taurat bahwa dengan perumpamaan sebuah kerajaan, kalau dia terpecah-pecah maka dia akan cepat runtuh dan tidak bertahan. Dan tentu setan tidak akan melawan dirinya. Dia akan selalu memperkuat dirinya bersekutu dengan setan yang lain. Maka saudara-saudari terkasih, bagi kita keluarga-keluarga orang Kristiani, keluarga Katolik yang terkasih, bagaimana kita mengikuti Yesus? Yesus berkata tidak bisa kita mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi kepada Yesus, mengikuti perintah-perintahnya berarti siap untuk melakukan perintah cinta kasih. Dan itulah panggilan setiap orang Kristen. Seperti Yesus, dalam dirinya hanya ada cinta, hanya ada belas kasihan. Walaupun kita sering atau kadang mau juga jatuh ke dalam dosa, bahwa kita digoda oleh kekuatan setan itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Tapi kita harus mengakui bahwa setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus, dia dipanggil dan diutus untuk menjadi misionaris cinta. Maka semoga supaya keluarga-keluarga kita dapat bertahan, dapat maju, dapat bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah-buah kebaikan sebagai orang Kristen, maka kita harus menjaga, mempertahankan, memelihara kesatuan iman di tengah-tengah keluarga. Kita harus satu visi, satu misi untuk mencapai tujuan dari keluarga Kristen itu sendiri, menjadi garam dan terang dunia, saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Dan kesaksian keluarga-keluarga Kristen adalah kesaksian cinta. Kalau kita sungguh-sungguh bersatu dalam cinta, maka kita akan menjadi kuat. Tapi kalau kita menyangkal keberadaan Allah dalam diri kita, menolak, mengkhianati kehadiran Allah, maka kita pun akan binasa. Kita tidak akan bertahan, bahkan kita akan dihukum seperti dikatakan tadi. Bila mana kita menyangkal kehadirannya dalam hidup kita, bahkan mewartakan bahwa dia tidak ada, maka dengan demikian kita kehilangan Allah. Dan kalau kita kehilangan Allah, kita kehilangan cinta. Dan bila kita kehilangan cinta, keluarga-keluarga kita pun akan gampang dimasuki oleh kekuatan-kekuatan jahat. Maka mari memilih untuk bersekutu dengan Tuhan, mengakui Dia semata-mata sebagai sumber kekuatan kita. Semoga